Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo, berjumpa lagi eh, bersama saya Pak Aji di kuliah Gambar Bentuk 2. Kali ini kita akan masuk ke materi pengenalan pensil warna dan belajar ya, mungkin agak lebih dalam mengenainya, karakteristiknya, dan teknik penggunaannya. Perhatian ya, slide ini memang disiapkan dalam bahasa Inggris sebagai langkah permulaan kita menuju internasionalisasi. Saya yakin pensil warna adalah salah satu media atau alat gambar yang paling awal yang kita kenal ya. Dahulu ketika kita masih kanak-kanak, selain pensil, grafit ya, krayon ataupun pastel, kita semua sudah akrab dengan pensil warna. Ini adalah definisi yang saya ambil dari Wikipedia. Isian pensil berisi pigmen yang dicampur beraneka bahan yang berbasis wax, ada pula yang berbasis oil atau minyak. Masing-masing punya kekhasan sendiri. Setiap merek punya komposisi rahasianya sendiri. Sejarahnya sulit dilacak, tapi pensil warna yang pertama diciptakan oleh sebuah perusahaan bernama Staedtler. Lalu penggunaannya dalam bidang seni dibuat oleh Faber-Castell, dan selanjutnya ada Carandas namanya. Ada sekurangnya dua jenis pensil warna ya, artist grade dan student grade, yang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Artist grade sesuai namanya pastinya lebih baik kualitasnya dibandingkan student grade. Pigmen warnanya lebih tinggi dan tentunya lebih berkualitas ya. Lebih tahan, tidak mudah rusak, tahan air. Lalu ada istilah light fastness ya, sebuah istilah untuk tahan terhadap cahaya. Jadi kemampuannya mempertahankan cahaya di bawah sinar, terutama sinar matahari, itu lebih baik. Student grade ya, kualitas pigmennya masih di bawah artist grade, tapi mudah dihapus dan cocok untuk pemula. Dari segi pengikat pigmennya ada 3 jenis ya, wax, oil, dan yang water soluble. Cara kerjanya atau prinsipnya sama, tapi ketika digoreskan jadi berbeda. Wax lebih kaku tapi meninggalkan serpihan, lebih mudah patah, warna juga lebih creamy dan lebih halus. Kalau oil base ya, warnanya lebih kuat, lebih mahal otomatis. Lalu ada water soluble, ini mirip cat air yang kalau disapukan dengan kuas dan air itu akan menghasilkan gambar yang mirip dengan cat air. Biasanya antara ketiganya ini sulit dicampurkan, tapi silakan Anda coba sendiri ya. Selanjutnya kita membicarakan tools dan materials ya. Pensil ini setiap merek punya keunggulannya sendiri-sendiri ya. Ada 3 jenis seperti sudah saya sampaikan tadi, oil, wax, dan water soluble. Silakan pilih sendiri mana yang menjadi preferensi Anda. Pastinya pilih merek yang ternama ya, yang tentunya mungkin harganya tidak ecek-ecek ya. Apapun merek pensilnya tidak berguna kalau kertasnya tidak berkualitas. Ada bermacam jenis kertas, silakan Anda coba-coba dulu. Dalam dunia perkertasan itu ya, ada istilah namanya tooth atau gigi. Kalau kertas itu Anda raba, apalagi dilihat di bawah mikroskop, itu akan terlihat seperti gerigi, yang pada dasarnya gerigi itulah yang merangkap warna dari pensil ketika kita goreskan. Nanti silakan cari di toko ATK ya, bisa dimulai dari kertas gambar ya, yang bisa dilepas itu, yang satu bendel itu ya, atau kertas cat air yang bisa ditemui tadi saya sudah sebutkan di toko ATK. Selanjutnya ada Proud Pencil. Proud Pencil ini
ada bermacam-macam ya. Ada yang harus dipegang dengan, misalnya kalau kita dominan tangan kanan ya, tangan kiri kita memegang rautan ini, lalu tangan kanan kita yang memutar rautan pensil ke dalam rautan ini. Ini kekurangannya adalah kurang stabil biasanya ya, sehingga punya potensi membuat isian pensilnya atau inti pensilnya itu jadi patah. Saran saya pakai yang dia stabil, jadi entah dia elektrik ya, atau menggunakan baterai, atau dia diletakkan di meja yang ada putarannya itu ya, kalau Anda tahu itu lebih stabil sehingga nanti hasilnya lebih bagus. Selanjutnya ada penghapus yang pastinya wajib. Efektivitas penghapus ini ditentukan oleh warna yang kalian goreskan pada kertas dan seberapa kuat tekanan pensil itu ketika digoreskan pada kertas. Semakin kuat ditekan, semakin gelap juga warnanya, maka akan semakin sulit dihapus. Ketika Anda menghapus ya, nanti hati-hati karena semakin keras menggosok kertasnya, yang mungkin pigmennya dari pensil itu akan lepas, akan hilang ya dari kertas, tapi juga punya potensi membuat tooth dari kertas itu tadi ya, gigi-gigi tadi ya, gerigi di kertas tadi menjadi rata, sehingga nanti ketika Anda menggoreskan pensil itu lagi, itu berpotensi membuat tidak akan sama, jadi rata gitu, tidak bisa mencengkram warna itu tadi. Selanjutnya ada blender ya, atau pensil tanpa pigmen, atau ini sebetulnya bisa digantikan oleh pensil warna putih ya, yang biasanya juga tersedia di satu set pensil warna yang kalau Anda beli biasanya tersedia di pensil yang setidaknya 24 ya. Fungsinya ini untuk menghasilkan campuran yang halus dan licin. Ini cocok untuk menggambar benda yang basah atau mengkilap. Nanti caranya setelah mencampur dua warna atau lebih ya, di atasnya kemudian diterapkan pensil blender ini atau pensil putih ini. Ini namanya teknik burnishing. Nanti akan kita lihat sama-sama seperti apa sih tekniknya ya. Kemudian ada penggaris, ini jika diperlukan, terutama untuk menggambar benda yang harus lurus atau sifatnya seperti mekanik gitu ya. Terutama nanti mungkin benda-benda geometri ya, yang harus terlihat perspektifnya. Mungkin ada beberapa alat lain ya yang Anda punyai juga, atau preferensinya Anda terserah seperti apa, yang mungkin tidak ada di sini, silakan digunakan. Karena secara alamiah pensil itu selalu transparan, jadi yang kita lakukan untuk mencampur warna adalah dengan blending ya, dimana di atas warna lain ditumpuk warna lainnya. Ini berbeda dengan penggunaan cat ya, cat air atau cat poster. Anda mungkin sudah familiar juga ya ketika nirmana dahulu, dimana warna kuning ketika dicampur biru akan terjadi warna hijau. Itu tidak bisa diterapkan dalam pensil warna. Dan kita perlu mengingat lagi basic warna ya, atau warna dasar, yang darinya kemudian muncul roda warna. Dari sini akan timbul temperatur warna ya, yang bukan merujuk pada suhu, tapi warna panas dan hangat, atau yang berlawanan dengan warna dingin dan sejuk. Hangat dengan sejuk, panas dengan dingin. Warna hangat itu kan warna merah dan kuning. Warna dingin itu misalnya hijau dan biru. Yang penting dari warna ini ya, sisi psikologinya ya, adalah warna hangat itu cenderung muncul ke permukaan atau menonjol ke depan. Sedangkan warna dingin itu cenderung ke belakang.
atau ke background ya, atau berkesan mundur. Mengapa demikian? Karena warna hangat itu cenderung memantulkan cahaya. Warna dingin cenderung dia menyerap cahaya atau digunakan untuk bayangan sehingga akan tampak lebih dingin. Di sini sebetulnya mungkin oranye kesannya, tapi di sini ketika dicampurkan warna gelap, dia akan tampak lebih di belakang dibandingkan warna yang ada di depannya, yaitu warna yang panas tadi. Sama juga di sini. Ya. Prinsip ini bisa diterapkan dalam keseharian dalam berpakaian ya. Orang yang badannya besar gitu ya, atau bold gitu ya istilahnya, kalau menggunakan istilah itu dalam tipografi ya, disarankan memakai warna dingin atau gelap supaya perawakannya tuh terkesan langsing. Sebaliknya orang yang perawakannya kurus atau mungil ya, disarankan pakai warna yang cerah terang gitu ya, dan hangat supaya berkesan badannya itu berisi. Mirip seperti teori perspektif ya, dimana benda yang jauh akan tampak kecil dibandingkan benda yang dekat meskipun ukurannya sama. Ketika sudah mulai pakai warna, itu bisa dengan permainan warna dingin dan hangat ini. Selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana sih cara memegang pensil dalam teknik pensil warna ya. Yang pertama conventional grip ya, yaitu yang sudah biasa kita lakukan sejak belajar menulis. Cara ini paling efektif untuk penerapan hampir semua teknik asir. Selanjutnya ada overhand ya, dimana pensil itu diletakkan di bawah telunjuk. Ini bisa menekan pensil lebih kuat sehingga nanti pensil warnanya itu bisa lebih keluar. Selanjutnya ada underhand. Tekanan ini dikendalikan jempol dan telunjuk. Goresannya nanti bisa lebih halus. Yang perlu diingat adalah seluruh tangan harus ikut gerak ya, bukan cuma jari dan pergelangan saja. Selanjutnya kita masuk ke tekniknya ya. Ini ada yang pertama adalah teknik pressure atau teknik menekan. Ini selalu kita mulai dari yang tipis dulu atau ringan dulu ya, lalu secara perlahan ke arah medium, kemudian ke berat atau heavy. Ini di sini disebut ya, medium ini adalah yang ideal ketika mungkin kita ingin untuk menandatangani gambar kita ya, karena kalau sudah heavy gini, ini sudah sulit ditembus oleh warna lain. Selanjutnya teknik stroke atau sapuan ya, dimana setiap goresan itu nanti punya dampak untuk menciptakan kesan tertentu. Di sini pensil bisa menghasilkan pola atau tekstur yang menarik. Silahkan coba latihan ringan ini ya di kertas. Kita masuk ke teknik stroke juga. Ini ada circular ya, seperti namanya. Ini kita aplikasikan gerakan memutar yang berlapis ya, dari tipis kemudian ke tebal, dan ini bertumpuk juga. Ini di atas layer itu ada layer lainnya. Lalu ada linear, garisnya lurus dan bebas ya, boleh vertikal, horizontal, diagonal, terserah, tergantung kesukaan atau preferensi ya. Ini juga bertumpukan. Lalu ada teknik scumbling. Ini pensil digoreskan secara acak dan karakteristiknya organik ya. Jadi cenderung melengkung, agak mirip dengan sirkular ya, tapi dia lebih acak. Ini akan semuanya ya, ini akan bergantung tekanan yang kita terapkan, nanti akan menghasilkan goresan yang berbeda pula. Lalu ada hatching. Ini saya rasa sudah cukup familiar ya, garis-garis paralel ya, digoreskan
dimana semakin rapat antar garisnya maka semakin gelap hasilnya. Lalu ada cross hatching ketika dia menerapkan arah garis yang berbeda dan bertumpukan. Selanjutnya ada smooth atau ya yang bisa menghasilkan yang lembut gini ya. Ini bisa diraih dengan seluruh teknik asir ya, asalkan sabar ya tentunya. Kalau bisa seperti ini bisa jadi orang tidak akan tahu ya, ini bagaimana sih cara penerapannya, teknik apa yang digunakan. Kalau di sini bukunya ini menyebutkan bahwa dia menggunakan sirkular ya, jadi dia bisa lembut seperti ini. Lalu kemudian ada stippling ya. Ini teknik dengan menciptakan titik-titik untuk mengisi bidang. Ini juga butuh kesabaran ya untuk seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam layering dan blending teknik. Layering ini mencampur warna di atas warna lainnya. Sapuannya ringan ya, dengan pensil yang tajam. Lalu ada burnishing yang menggunakan blender tanpa pigmen tadi, dimana campuran warna yang menghasilkan permukaan yang halus seperti ini ya. Ini nanti bisa mengkilap. Caranya dengan membuat dulu seperti ini, kemudian diterapkan pensil blender atau pensil putih di atas campuran. Ini perlu tekanan yang kuat ya supaya bisa mulus seperti ini. Lalu ada burnishing warna yang terang itu diterapkan di atas warna yang gelap atau lebih gelap ya. Seperti ini digunakan dulu warna merah ya. Warna merah, kemudian di atasnya disapukan pensil blender. Ini hati-hati kalau menekannya terlalu kuat, sekali lagi bisa rawan membuat kertasnya kehilangan tooth itu tadi, sehingga nanti tidak akan efektif membuat burnishing. Lalu ada optical mixing ya. Ini biasa digunakan untuk pastel dan bisa digunakan untuk pensil warna. Ini campuran seluruh teknik ya. Ada scumbling, hatch, circular, stipple, ringan gitu ya penerapannya, sehingga nanti terlihat seperti jalinan benang ya, agak kusut gitu ya. Ini metode yang termasuk baru, nanti silahkan dicoba seperti apa hasilnya ya. Lalu kita bicara value dan gradasi ya. Value ini juga sudah Anda pelajari pada semester lalu ya. Value ini adalah istilah untuk menyebut gelap terang. Gelap terang ini menjadi kunci yang membuat benda yang digambar itu berkesan nyata, menciptakan ilusi kedalaman. Di sini disebutkan bahwa value menentukan bentuk, bukan warnanya. Contohnya ada di sini, di kanan ini, dimana ketika kita bisa menyajikan bentuk secara akurat, sudah tidak masalah lagi warnanya mau apa, mau biru, mau hijau, merah, ungu, dan sebagainya ya. Pendeknya seperti, atau kasarannya seperti ketika kita bisa menggambar pohon ya secara akurat, pohon mangga gitu misalnya ya. Udah nggak penting lagi nanti warnanya mau merah gitu ya misalnya, atau ungu. Yang penting bentuknya dulu akurat, dan bentuk itu dicapai dari value yang mengesankan 3 dimensi itu. Cara untuk menghasilkan value yang baik adalah dengan mengendalikan tekanan pensil. Ini skill yang penting untuk menciptakan kesan realistik itu tadi. Ya memang harus sabar ya kuncinya. Ini adalah contoh penerapan gradasi yang baik ya, untuk menghasilkan value yang nanti akan sukses menciptakan bentuk. Gradasi ini dibentuk dari
shading atau bayangan. Untuk menciptakan kesan 3 dimensi yang meyakinkan, kita harus memahami 5 elemen shading. Yang pertama adalah cast shadow ya, di sini ya, di bawah objek atau benda ini. Ini adalah bagian paling gelap di mana bayangan jatuh dan tidak ada cahaya menimpa. Lalu ada shadow edge ya, yang menjadi perbatasan bayangan dengan cahaya. Lalu ada halftone area di sini ya. Ini adalah warna warna sebenarnya dari objek yang tidak dipengaruhi bayangan maupun cahaya yang kuat. Lalu ada reflected light. Ini bagian objek yang memantulkan cahaya dari permukaan lantai ke objek. Jadi kan cahaya datang dari sisi kanan ya. Itu tidak hanya menimpa objek, tapi juga menimpa dasarnya, alasnya, atau lantai, atau apapun yang dimana benda itu terletak ya. Dari situ cahaya akan dipantulkan lagi ke bendanya, ke objeknya, sehingga dia tercipta reflected light. Terakhir ada full light, yaitu titik cahaya yang jatuh di benda atau objek, sehingga dia menjadi bagian yang paling terang. Perhatikan bahwa warna yang digunakan untuk menggambar objek ini sejatinya ada 5 ya. Dark brown, terracotta, golden rod, canary yellow, dan cream. Namun ketika dicampurkan dengan baik dengan gradasi seperti ini nantinya ya, lembut gradasinya, tidak terkotak-kotakan seperti ini. Saatnya kita bicarakan hal yang paling penting ya. Ya, tugas ya. Ini tugasnya, gambarlah 6 bangun geometri 3 dimensi pada kertas A3. Bagi rata bidang kertas A3 ke dalam 6 bidang, masing-masing berisi 1 bangun geometri yang terdiri dari bola, silinder, kubus, kerucut, limas atau piramid, dan prisma. Ini urutannya boleh diganti ya, sehingga kita tidak akan sama seperti ini mungkin ya. Gunakan pensil warna untuk mewarnainya atau mengarsirnya. Teknik arsirnya bebas, pakai yang membuat Anda nyaman. Tadi kan ada banyak ya, silakan Anda pilih sendiri. Silakan nanti disimak lagi materi ini. Tentukan arah datang cahaya dan jatuhnya bayangan. Untuk ke 6 bidang semuanya harus konsisten supaya lebih mudah kita memahami bagaimana menciptakan value, bentuk, dan kesan ilusi 3 dimensi itu. Tugas ini bersifat latihan, memang tidak dinilai, tapi wajib dikerjakan dengan baik dan tepat. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jika tidak dikerjakan, maka 2 tugas berikutnya tidak dinilai. Jika tidak dikerjakan secara serius, saya akan mempertimbangkan untuk menilai tugas ini ya, sehingga kalau kalian tidak serius ya nilainya tidak baik. Ini ada contoh-contohnya dari kakak tingkat Anda. Seperti bisa dilihat di sini ada cast shadow, ada shadow edge, ada halftone area, ada reflected light di sini ya. Ada juga full lightnya. Ini juga sama. Bahkan mungkin bisa mengesankan suatu material tertentu ya di sini ya. Kalau di sini mungkin terkesan seperti kaca yang dilumuri minyak ya, yang terkena cahaya. Ini mungkin berkesan seperti terbuat dari kaca ya. Ini solid, benda yang solid. Ini juga terkesan seperti terbuat dari kaca ya. Ini juga contoh lain yang
berkesan solid. Ini sumber yang saya gunakan, silakan jika berminat untuk membacanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.